Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Seorang remaja putri di Kalirejo, Pesawaran ditemukan tewas diduga akibat dibunuh di perkebunan karet. Dua pencuri solar di SPBU ditangkap polisi Bandar Lampung. Tersangka memakai mobil berisi tandon berkapasitas ribuan liter. Harga cabai di Bandar Lampung naik drastis dampak kenaikan harga BBM. Nongkrong orang di harga. Karena aku jadi meriang, aku kan tim terus dari sini. Nasib nahas dialami Supranoto, warga Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Motor yang sehari-hari menjadi tumpuannya mencari nafkah hilang di gondol pencuri. Motor itu hilang di dalam rumah. Rumah pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu dibobol maling pada Selasa dini hari. Pelaku masuk setelah menjebol dinding rumah yang berbahan asbes. Korban mengetahui motornya hilang saat akan sholat subuh. Ia melihat pintu rumahnya sudah terbuka dan motor satu-satunya yang diparkir di dapur raib. Supranoto pun lemas karena hanya itu harta paling berharga yang ia miliki. Ya sekitar pas kita mau sholat subuh ya. Tadi jam 5, setengah 5 itu udah nggak ada. Kita tahu pintu belakang udah kebongkar. Motor apa yang diambil? Yang diambil motor Honda Beat tahun 2017. Sudah lapor polisi? Udah dilaporin ke polisi. Pencurian itu ditangani Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Polisi segera mengidentifikasi pencuri yang diduga lebih dari 1 orang itu. Polisi berjanji akan segera menangkap para pencuri yang mulai meresahkan warga. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dari mana? Nih, ya. Beli di mana? Dari mana? Dari mana? Seorang bandar narkoba yang sedang mengemas paket sabu-sabu di perkebunan karet di Menggala, Tulang Bawang, ditangkap polisi Selasa siang. Orangnya? Tersangka berusaha kabur saat ditangkap, namun usahanya gagal. Tersangka memasang tikar di tengah kebun karet. Ia menimbang sabu-sabu dan dimasukkan dalam plastik klip. Upayanya mengemas sabu-sabu di tengah kebun karet ini karena takut terpergok keluarganya jika dilakukannya di rumahnya. Tersangka bernama Doni berusia 25 tahun. Polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu siap edar, timbangan digital, dan ponsel. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka baru mendapatkan sabu-sabu dari seorang pemasok. Sabu-sabu yang dibelinya itu kemudian dipecahnya ke paket kecil sebelum dijual. Ini berhasil menangkap 1 orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu di sebuah perkebunan. Barang bukti yang kami sita yaitu ada 5 paket sabu yang siap edar beserta timbangan digital. Pada saat penangkapan, alhamdulillah tidak melakukan perlawanan, namun pelaku mencoba melarikan diri. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ini benar. Kenaikan harga BBM dikeluhkan para ojek daring di Bandar Lampung sebab tidak diikuti naiknya tarif ke penumpang. Pengeluaran mereka bertambah besar sedangkan pendapatannya masih tetap seperti sebelumnya. Para
Para ojek menuduh pihak otoritas penentu aturan tarif angkutan, yakni Kementerian Perhubungan, lamban merespon kenaikan harga BBM. Tarif yang diberlakukan untuk jasa ojek daring masih tarif lama, yakni Rp8.000 per kilometer. Ya kalau bisa sih saya ojol sih mintanya 10.000, 9.500 aja udah cukup kok. Udah cukup ya. Kenapa kan khawatir ditaikin menjadi 12.000? Ya takutnya kalau segitu kan kemahalan. Nah nanti kan penumpang pada kabur semua. Ya, kalau bisa ya 10.000, 9.500 aja untung lah gitu orang. Para ojek daring juga menuntut kenaikan tarif ojek daring tidak terlalu tinggi sebab akan memberatkan konsumen. Hal tersebut akan berdampak pada beralihnya pengguna ojek daring ke transportasi umum lainnya. Ya, saya lihat di berita itu tingginya itu kan 20%. Nah katanya hewan di aplikasi bisa kalau dikurangin 10%, mungkin jadi naiknya nggak tinggi-tinggi amat. Begitu ya? Ongkosnya. Kalau kemarin itu kan sempat naik itu ya? Iya. Batas bawah terakhir berapa Bang? Nah, sempat naik 10. 10.000. Iya. Kementerian Perhubungan dikabarkan telah menentukan tarif batas bawah dan batas atas juga ojek dan taksi daring. Kenaikan tarif batas bawah Rp1.800 per kilometer dan batas atas Rp2.300 per kilometer. Tarif baru yang menyesuaikan harga BBM tersebut akan diberlakukan setelah Kementerian Perhubungan resmi mengumumkannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung memprediksi pekan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir. Kenaikan bahan pokok itu dampak dari kenaikan harga BBM yang telah dimulai pada hari Sabtu lalu. Prediksi kenaikan harga bahan pokok tersebut merupakan hasil temuan dari Dinas Ketahanan Pangan yang menggelar sidak di sejumlah pasar pada Selasa pagi. Harga bahan pokok akan naik karena ikut naiknya ongkos angkut setelah harga BBM naik. Bahan pokok di Bandar Lampung sebagian besar dipasok dari luar daerah. Untuk dampak per hari ini belum ada kenaikan yang merata di 16 komoditi. Beras, gula, minyak, tepung dan lain sebagainya belum ada kenaikan. Namun menurut keterangan para pedagang bahwa mereka punya keyakinan minggu ini pasti ada kenaikan barang. Hasil sidak Dinas Ketahanan Pangan di Pasar Bandar Lampung, harga cabai dan bawang merah naik signifikan. Harga cabai naik Rp20.000 per kilogram dan harga bawang merah naik Rp4.000 per kilogram. Harga komoditas lain seperti beras, gula pasir, minyak goreng curah, tepung terigu masih stabil. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.